Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketiga ustadz, kami ingin mengatakan sesungguhnya tidak ada perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang dengan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah umat yang paling banyak dirugikan oleh terorisme. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD, dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini, saya ingin mengatakan di Indonesia ada Islamofobia dan jangan mengatakan tidak ada. Saya bilang itu omong kosong. Kenapa? Islamofobia itu di dalam teorinya, yaitu satu pemerintahan yang benci kepada Islam atau takut kepada Islam. Oleh karena benci atau takut itu, Islam harus disingkirkan dari proses-proses pemerintahan. Orang Islam semua nih yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam. Bukan Islamofobia. Kalau dikatakan pemerintah kok menjahati orang Islam, itu orang Islam juga. Dan sama-sama mengatakan saya berjuang untuk Islam. Saudara, keji atau kecil, saudara? Kecil. Dan saya memberikan amar kepada siapapun yang merasa menjadi penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturnya luar biasa ini. Kayak benar-benar mengadali teroris. Padahal di OPM jelas-jelas teroris, tidak ada satupun polisi yang dikerahkan, tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini menunjukkan fitnah ini memang terus diproduksi, dan agar kita takut untuk mendakwakan ajaran Islam. Apakah kita akan takut mendakwakan ajaran Islam? Apakah kita akan takut mencontoh Ustadz ini untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan? Tidak. Sekali lagi kita tidak akan pernah takut. Kita akan terus mendakwakan Islam. Kelihatan satu kali lagi dari gestur tubuhnya. Lihat tuh, wah, penuh amarah ucapannya. Penuh amarah ucapannya. Bahkan gak tanggung-tanggung dia ngomong. Kalau mereka itu teroris, maka Jokowi juga teroris dong, katanya. Apa ini? Kalimat ini apa ini? Dan cirinya selalu satu kali lagi mengklaim atas nama umat Islam. Ini umat Islam, ini umat Islam, ini umat Islam. Kadang-kadang memang ente ya. Kebiasaan buruk itu selalu diucapkan. Padahal umat Islam yang lain biasa aja. Ini mereka yang teriak-teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketiga ustadz, kami ingin mengatakan sesungguhnya tidak ada perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang dengan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah umat yang paling banyak dirugikan oleh terorisme. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD, dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini, saya ingin mengatakan di Indonesia ada Islamofobia dan jangan mengatakan tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan, kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan berbeda keadaannya. Terima kasih ya Allah, Engkau menetapkan keistiqomahan kepada 1 orang hakim beragama Islam yang dengan nyata-nyata menyatakan bahwa ketiga ustaz tersebut tidak bersalah. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, sabar seperti yang dikatakan oleh tadi, bahwa insya Allah akan ada banyak upaya kita ke depan. Perlu Anda ketahui, semua saksi-saksi ahli mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari persidangan politik. Mengapa tidak dipertimbangkan hal tersebut? Ya, ustadz-ustadz kita ini adalah ustadz yang lembut, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada negara dalam keadaan wasatiyah, lurus dan menengah.
ya, tidak radikal, tidak terlalu bermacam-macam dan tidak melakukan banyak pertentangan kepada pemerintah. Tetapi mengapa mereka masih juga dipersalahkan? Dan kepada Bapak Jokowi, Anda datang mengundang beliau. Mengapa sekarang beliau dalam keadaan susah di pengadilan Anda tidak berkata apa-apa? Kalau begitu, seandainya Anda mengetahui dia sebagai teroris, Anda bisa juga dianggap sebagai teroris dong kalau begitu. Oleh karena itu saudara sekalian, kembali kita beragama Islam. Hari ini agama kita ini memang sedang dalam kondisi diuji, ya. Saya ingin mengatakan inilah kesempatan seluruh umat Islam untuk bersatu. Jangan sampai peristiwa ke depan kembali ustadz-ustadz kita akan mudah dikriminalisasi dengan sebuah keputusan bernama Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2191/PB/2007 tanggal 21 April 2008. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keji atau kecil, saudara? Dan saya memberikan amar kepada siapapun yang merasa menjadi penegak keadilan untuk mengoreksi kezaliman-kezaliman sebelumnya dengan putusan yang adil pada hari ini. Dan kemudian segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada umat Islam. Ingat, umat Islam memang diam dizalimi. Tetapi ingatan mereka tidak akan lupa terhadap siapapun yang berbuat zalim kepada umat Islam. Takbir. Allah. Mereka tidak akan pernah lupa kepada siapa saja aparat penegak hukum, termasuk petugas-petugas yang memberikan perlakuan yang zalim kepada umat Islam. Takbir. Termasuk hari ini biasanya tidak ada ini seperti ini. Tiba-tiba hanya karena putusan kita ingin mendengar keadilan, tiba-tiba peraturnya luar biasa ini. Kayak benar-benar mengadali teroris. Padahal di OPM jelas-jelas teroris, tidak ada satupun polisi yang dikerahkan, tidak ada satupun tentara yang diperintah untuk dikerahkan. Ini menunjukkan fitnah ini memang terus diproduksi, dan agar kita takut untuk mendakwakan ajaran Islam. Apakah kita akan takut mendakwakan ajaran Islam? Apakah kita akan takut mencontoh Ustadz ini untuk berdakwah sebagaimana yang beliau lakukan? Tidak. Sekali lagi kita tidak akan pernah takut. Kita akan terus mendakwakan Islam. Dan sekali lagi, pokok materi yang dijadikan bahasan dalam dakwahan juga Sultan itu bukan peristiwa pembunuhan, bukan peristiwa memanah dari jarak dekat seperti yang terjadi di OPM, bukan peristiwa membacok, bukan peristiwa menendang, bukan peristiwa menampar, tapi peristiwa apa? Peristiwa dakwah, ceramah. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa man asanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilan sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengatakan, yang menyeru kepada agama Allah dan mereka mengatakan kami berserah diri. Dan hari ini dalam persidangan ini kita berserah diri kepada Allah. Kita meminta keputusan dari Allah. Dan kita catat kalau ada kezaliman siapapun pasti akan mendapatkan kezaliman. Tidak menunggu di akhirat, di dunia pun Allah akan segerakan kezaliman itu akan mendapatkan balasannya. Takbir. Ini sidang kasus yang 3 ustadz itu ya. Farid Okbah, kemudian Zain An-Najah, kemudian siapa lagi? Satu lagi, 3 orang yang terindikasi terorisme, masuk kepada jaringan NII kalau nggak salah, nggak tahu JI. Kenapa sampai teriak-teriak itu Pak Khozinuddin? Kalem aja tuh, kalem aja tuh, serahkan aja ke pengadilan dan jangan klaim-klaim atas nama umat Islam, Pak. Kebiasaan buruk itu kebiasaan buruk itu. Karena yang Anda ucapkan itu penuh dengan kebencian, dengan arogansi. Kelihatan dari cara ngomongnya tuh, dari gestur tubuhnya itu. Bukan keluar dari pikiran yang normal, bukan keluar dari pikiran yang sehat. Tapi karena emosi tuh, karena nafsu tuh. Ketika seorang nafsu, ketika seorang emosi, yang memandu orang itu bukan Tuhan, bukan. Ya, tapi setan. Ya, meskipun dia kemudian membaca ayat Al-Quran sembari belepotan karena penuh dengan emosi. Ya, Al-Quran pun tidak terima dibaca oleh orang yang sedang emosi gemetaran. Ya, otaknya penuh dikuasai oleh hawa nafsu dan sebagainya. Sembari mencaci maki seseorang, sembari menuduh seseorang dan sebagainya. Nggak terima Al-Quran dibaca oleh Anda yang sedang emosi kayak gitu tuh. Belepotan dan segala macam. Khozinuddin ini orang yang selalu meneriakan tentang khilafah loh. Proposal khilafah itu pernah dia sodorkan
pada Mahfud MD, jelas dia aktivis HTI. Maka dia ya pasti akan membela orang-orang seperti Farid Oqbah, Zain An-Najah dan kawan-kawannya tuh. Ya karena punya pemahaman yang sama. Maka di sini saya cukup kesal juga sebetulnya kepada pemerintah yang terlalu baik kepada orang-orang seperti Khairuddin dan kawan-kawannya.